Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita telah dipertemukan oleh Allah ke dalam satu bulan yang dinanti-nantikan umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan ini sesungguhnya Allah berikan kita training, berikan kita pelatihan untuk melatih kesabaran kita dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim dari Suhaib bin Sinan. Rasulullah bersabda, sungguh mengagumkan keadaan setiap mukmin, karena dia selalu dalam dua kondisi, yaitu dia bersabar atau dia bersyukur. Jika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia akan bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika dia dalam ujian atau mendapatkan cobaan, dia akan bersabar dan itu juga baik baginya. Nah, di bulan Ramadan ini banyak latihan kesabaran yang kita dapatkan. Ya. Sesungguhnya Allah meminta kita untuk bersabar dalam 3 hal saja. Yang pertama, bersabar dalam ketaatan. Jadi bagaimana kita sabar menjalani apa yang Allah perintahkan. Di bulan Ramadan ini banyak sekali latihannya. Yang pertama, bagaimana kita bersabar untuk menahan diri dari semua yang halal yang diperbolehkan dilakukan di bulan lain, tapi di Ramadan ini kita diminta untuk menahan lapar, menahan haus, ya, padahal itu semua diperbolehkan di bulan yang lain. Kemudian kita diminta bersabar untuk menyelesaikan tilawah kita atau bacaan Quran kita. Jika kita menargetkan 1 juz, mungkin itu bisa diselesaikan dalam 1 jam. Kita diminta untuk bersabar untuk menyelesaikannya sedikit demi sedikit, ya. Meskipun rasa ngantuk atau lelah mungkin lebih menyerang dibandingkan saat di bulan-bulan lain. Ya. Jadi bagaimana kita bersabar terhadap apa yang Allah perintahkan, itu yang Allah minta. Kemudian kondisi yang kedua, sabar yang diharapkan adalah bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Jadi bagaimana di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bersabar menahan marah, bersabar untuk tidak mencaci, untuk tidak menghardik, tidak menghina, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu kesabaran yang diminta saat kita di bulan Ramadan. Latihan yang diharapkan kita lakukan. Selain 2 hal itu, bersabar dalam ketaatan dan bersabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar yang ketiga adalah bersabar dalam menerima takdir Allah atau qadar Allah. Bagaimana kita harus bersabar dalam Ramadan kali ini yang mungkin berbeda dari Ramadan kita sebelumnya. Kita pada masa ini diuji, diberikan ujian tambahan, utamanya untuk tenaga kesehatan adalah mesti berada di garis terdepan, ya, melawan pandemi COVID-19. Tapi insya Allah kesabaran yang kita lakukan, takdir ini akan membuahkan banyak hikmah. Yang pertama, barangkali insya Allah Allah akan selamatkan kita. Dan
yang mungkin perlu kita sadari bahwa kesabaran terhadap takdir Allah ini ujungnya adalah membawa kita ke surganya. Yang kita perlu kuatkan, yang pertama, ketika kita bersabar, sesungguhnya kita harus menyadari bahwa dalam hidup kita ini adalah ujian. Semuanya sepanjang hidup kita adalah ujian. Jadi ketika Anda tidak mau diuji, ya mungkin tidak usah hidup gitu. Karena dalam semua kenikmatan, dalam semua kesulitan, itu adalah ujian dari Allah yang harus kita lampaui. Sedangkan yang kedua, selain sebagai ujian hidup kita, yang perlu kita yakini adalah bahwa Allah tidak pernah memberikan ujian atau cobaan di luar kemampuan kita. Allah sudah mengukur kadar kita sebagai manusia. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah memberikan cobaan, tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Jadi kalau kita diberi cobaan ini, tenaga kesehatan saat ini di Indonesia diberi cobaan ini adalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Insya Allah kita mampu untuk melewatinya. Yang selanjutnya adalah kesabaran. Mungkin banyak orang yang menyatakan bahwa sabar itu sulit. Atau kesabaran itu ada batasnya. Banyak dari kita mungkin yang merasa seperti itu. Tapi sesungguhnya Allah tidak pernah menyatakan bahwa kesabaran manusia itu ada batasnya. Ya, mungkin kita merasakan ada batasnya, tapi batas yang diberikan Allah tadi adalah terkait dengan bahwa Allah memberikan sesuai dengan kadar kemampuan kita, kadar kesanggupan kita. Artinya sesungguhnya batas kesanggupannya sudah diukur oleh Allah. Dan sehingga kita harusnya mampu bersabar untuk menjalani hal itu. Ya. Sulit, tidak semudah menyatakan atau tidak semudah kata-kata dalam menjalani kesabaran. Tapi ganjarannya, ini mungkin yang akan kita nantikan. Ganjarannya adalah keridhaan Allah dan surganya, dan memasuki surganya. Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, ya, surat ke-13 dari ayat 22 sampai 24. Bagaimana keridhaan Allah, ya, yang membuat kita mampu bersabar untuk bersedekah, berinfak, dan menjalankan kebaikan di balik suatu keburukan, gitu ya. Kemudian kita akan sampai kepada surganya Allah, ya, surga Aden, yang mungkin nanti akan kita rindukan. Bagaimana malaikat menyapa orang-orang mukmin yang sampai kepada surga Aden. Tahukah Bapak Ibu sekalian apa sambutan malaikat terhadap orang mukmin yang sampai di surga Aden? Mereka akan berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Jadi, salam sejahtera untukmu semua dengan kesabaranmu. Artinya, kesabaran kita lah yang akan membawa kita kepada keridhaan Allah, dan insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, demikian mungkin yang bisa disampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah, dan semoga kita tidak menjadi orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.